Prabowo dukung RUU perampasan aset, ICW, jangan komitmen terus, ini bukan masa kampanye. Saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung undang-undang perampasan aset, saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Setuju? Kalau mau jujur sebenarnya publik kan menunggu sejak lama kapan ya kira-kira soal rancangan undang-undang perampasan aset itu disahkan, kapan direalisasikan dan kapan bisa diwujudkan. Karena ini selalu dijadikan sebagai ukuran bagaimana komitmen, bagaimana prinsip, bagaimana keseriusan untuk memiskinkan para perilaku korup ataupun memiskinkan para koruptor itu betul-betul dilakukan, bukan hanya sebatas gimmick, bukan hanya sebatas retorika, bukan hanya sebatas omong-omong. Coba bisa kita bayangkan, seorang Presiden Republik Indonesia, dalam hal ini juga pemerintah, sudah siap dan mendukung bagaimana rancangan terkait dengan perampasan aset itu untuk segera dilanjutkan. Saat ini tentu publik sedang menunggu bagaimana komitmen yang ada di DPR. Oleh karena itu wajar kalau kemudian kalau usulan terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset ini sejak eranya Pak SBY sampai hari ini itu tidak diselesaikan, tidak kunjung dibahas, tidak kunjung diseriusi. Publik bertanya-tanya, ada apa sebenarnya dengan rancangan undang-undang ini? Apakah ini dinilai akan menjadi hantu blau, akan dinilai menjadi sesuatu yang menakutkan bagi siapapun di negara kita, bagi siapapun para politisi, bagi siapapun pejabat-pejabat publik, atau siapapun yang memang selama ini begitu longgar untuk melakukan tindakan-tindakan korupsi yang jelas-jelas merugikan negara. Nggak ada negara yang korupsi gila-gilaan bisa kaya, tidak ada. Korupsi menuju negara hancur. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Banyak aset saya, pabrik saya yang mandek karena saya tidak dapat kredit, karena saya tidak berkuasa 20 tahun. Mbak, undang-undang apa lagi nih? KPK dilarang tangkap direksi dan komisaris BUMN yang korupsi karena mereka bukan penyelenggara negara. Gimana ceritanya coba? Namanya aja badan usaha milik negara, uangnya dari negara, kalau rugi ditanggung negara, direksi dan komisaris diisi oleh orang dekat elit negara, bisa-bisanya disebut bukan penyelenggara negara. Emang negara setan. Yang jelas dalam kesempatan itu Presiden juga bilang Indonesia itu kaya tapi banyak malingnya. Kita lihat ya, koruptor akan diburu sampai Antartika. Jangan sampai hanya antar kita. Tepuk tangannya dulu dong. Gak cuma pidato, Pak Presiden juga memberikan kejutan kepada para buruh yang datang. Kita lihat videonya berikut ini. Tuh kan, lihat sendiri kan, kapan lagi dapat bajunya Presiden? Jangan sampai dijual tuh, dipajang aja, itu baju ada keringatnya Pak Presiden. Siapa tahu ketularan jadi Presiden. Minimal jadi ketua RT, wali kota, gubernur. Lucu nggak lucu, yang penting dapat baju. Suasana di Monas jelas meriah, buruh berjoget dan bersukaria. Mungkin mereka berpikir tuntutan sudah disampaikan. Kejadian atau enggak ya urusan belakangan. Minimal joget dulu bareng konco kental. Besoknya lembur lagi sambil ngedumel. Ats nggak nih? Uye.
May Day 2025 antara konser dan demonstrasi, antara janji dan harapan. Semoga tahun depan buruh nggak cuma dapat hiburan, tapi juga keadilan. Saya selalu mengatakan koruptor itu tidak pernah takut dengan penjara, sepanjang mereka itu tidak dimiskinkan kekayaannya. Satu-satunya yang ditakuti oleh koruptor itu kalau kekayaan mereka disita. Jadi apa yang mereka curi, apa yang mereka ambil dari negara, kemudian diambil lagi oleh negara, itulah yang kemudian ditakuti. Karena hakikat dari seorang koruptor itu adalah memperkaya diri, menumpuk dan mengakumulasi modal. Kalau modalnya, kalau asetnya, kalau uangnya, kalau kekayaannya itu diambil oleh negara, kalau dia terbukti melakukan tindakan korupsi, itulah yang saya kira sebenarnya ditakuti oleh para koruptor. Kenapa saya sebut koruptor itu tidak pernah takut dengan penjara? Ya karena memang sudah banyak contoh bahwa perilaku-perilaku korup yang merugikan negara miliaran, ratus miliar, bahkan triliunan, itu vonis hukumnya tidak seberapa. Beberapa tahun sudah lepas misalnya, setelah itu kekayaan mereka masih aman dan bisa menikmati sampai lanjut usia dan bahkan bisa dinikmati oleh turunan-turunan selanjutnya. Inilah tentu yang kemudian menjadi ironi. Oleh karena itu, kalau ke depan misalnya tak ada pembahasan yang cukup serius terkait dengan undang-undang perampasan aset, ya tentu wajar kalau kemudian publik mengatakan ini hanya sebatas omon-omon nih. Tapi apakah mungkin ini mampu dilaksanakan jika melihat tabiat koruptor yang cukup luar biasa di berbagai ruang selalu ada mereka, termasuk pembentuk undang-undang gitu ya. Nah ini kerepotannya di sana, apakah mampu Presiden meyakini teman-teman politiknya di parlemen untuk kemudian ikut menyetujui bersama undang-undang perampasan aset. Pemerintah sebenarnya telah mengusulkan pembahasan RUU perampasan aset sejak periode pemerintahan 2019 hingga 2024. Bahkan, rancangan undang-undang perampasan aset sudah dibahas di DPR sejak tahun 2023, tapi belum disahkan hingga saat ini. Soal DPR belum mengesahkan RUU perampasan aset, Ketua Komisi 3 DPR RI pada Oktober 2023 lalu pernah menyebut bahwa RUU perampasan aset perlu dibahas dengan ketua umum partai politik sebelum disahkan. Tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak Senayan nih. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa. Saat ini, menurut Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Ahmad Doli Kurnia, RUU perampasan aset tindak pidana sudah masuk prolegnas, namun masih belum menjadi prioritas. Kita juga sudah memasukkan rencana pembahasan pembentukan undang-undang tentang perampasan aset itu di dalam prolegnas pembahasan undang-undang. Nah, memang masuk masih dalam long list, belum masuk di 2025. Nah, dan ini juga harus kita sesuaikan dengan mazhab, sistem, dan konsep hukum kita. Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden Prabowo tidak berhenti pada pernyataan dukungan terhadap rancangan undang-undang RUU perampasan aset. ICW menagih Prabowo untuk merealisasikan RUU tersebut agar tidak hanya sekadar berkomitmen. Jangan komitmen-komitmen terus, ini bukan lagi masa kampanye, tegas peneliti ICW, Almas Syafrina, saat dihubungi Kompas.com, Minggu, tanggal 4 Mei tahun 2025. Almas menilai dukungan tersebut perlu diwujudkan melalui langkah konkret, terutama dengan mendorong partai politik dan DPR agar segera membahas RUU tersebut. Menurutnya, selama ini desakan publik belum cukup kuat untuk membuat pembahasan RUU perampasan aset berjalan. Oleh karena itu, ia menilai posisi Presiden, terlebih yang juga merupakan ketua umum partai, sangat strategis untuk mendorong proses legislasi.
Komitmen Presiden untuk RUU perampasan aset bagi kami harusnya diikuti dengan desakan Presiden kepada partai-partai dan DPR untuk segera membahas RUU perampasan aset, kata Almas. Ia menegaskan dukungan politik dari seorang presiden mestinya bisa menjadi penggerak utama setelah sekian lama RUU tersebut tertunda pembahasannya. Desakan publik selama ini tidak cukup mampu membuat RUU perampasan ini diseriusi rencana pembahasannya. Harusnya desakan presiden, apalagi yang didukung banyak partai dan juga merupakan ketua umum partai, cukup mampu membuat RUU ini dibahas, ujarnya. Sebagaimana diketahui, RUU perampasan aset dianggap sebagai instrumen penting dalam pemberantasan korupsi karena memungkinkan penyitaan aset hasil tindak pidana tanpa bergantung pada putusan pidana terlebih dahulu. Namun, hingga kini, RUU tersebut masih tertahan di meja legislatif. Terkini, Presiden Prabowo menyatakan dukungannya untuk pembahasan RUU perampasan aset disegerakan. Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya di Hari Buruh Internasional atau May Day di lapangan Monas, Jakarta, Kamis tanggal 1 Mei tahun 2025. Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Saya mendukung, ujar Prabowo dari atas panggung. Prabowo pun melanjutkan seruannya dengan mengajak buruh untuk bersama-sama melanjutkan perlawanan terhadap korupsi di Indonesia. Bagaimana kita teruskan perlawanan terhadap koruptor? Tanya Prabowo, dijawab setuju oleh ratusan ribu buruh yang memadati lapangan.